Semut itu kata Pak Muzamil tadi, sampean lihat, saya sudah pernah cerita di Maia. Kayak semut kayak sing bagian golek pangan. Kui ngumboro intine ana gula apa-apa sing iso dipangan, itu dia nanti misalnya 3 semut. Itu dia mempelajari yang akan dia ambil itu. Butuh semut piro untuk mengangkut semut itu ke sarangnya, ke koryahnya tadi. Nah, selama dia meninggalkan sarang sampai menemukan gula, itu semut meninggalkan jejak. Ya, sehingga ada rute berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh semut tadi untuk supaya petugas atau prajurit yang akan mengambil gula tadi bisa mengetahui jalan. Katakanlah sekarang ketemu gula butuh semut 8. Terus semut 8 wis menuruti jalan yang sudah dikasih kode dan jejak oleh semut ngintai tadi, pencari makan. Begitu sampai di sana semut 8 ini mengangkut gulanya kembali ke sarangnya. Itu nomor 1 yang dilakukan semut beda sama manusia. Ora ana semut sing mangan gula ndisiki sadurunge tekan sarange. Kira-kira nek menungso dididile ora kuwi? Iso ora tekan sarangnya ya toh. Dan itu kalau diperbesar ke tambang, ke freeport, ke kelapa sawit, ke BUMN, ke reklamasi. Seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak. 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada dari 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor. Kui ada lempengan 3. Lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak. Ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan, yang sekarang sudah diincar. Ya, jadi kowe iki sugih karo-karuan ning wis meh dudu wekmu. Ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu. Bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air diudani, ya, susune diperkes-perkes karo wong luar negeri. Ya toh, pokoknya bokongnya dipernek-pernek karo wong luar negeri. Saya kira di jenis tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 34 tahun, 40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa-apa lagi. Desa ini kalau tanahnya akan dibeli oleh orang-orang kaya dari kota, besok-besok ini akan jadi kota. Kalau jadi kota, Anda lihat akibat kebudayaannya. Kalian akan minggir, selawatan akan di pojok-pojok. Ya, kita tidak berkuasa lagi atas tanah kita karena secara hukum itu tanah mereka, sudah bukan kita lagi. Dan tidak mungkin orang kota yang datang ke sini dengan usaha-usaha teknologinya akan jadi bagian dari orang desa sini.
Nah itu semua karena apa? Karena beda sama semut kelakuannya. Nek semut kuwi mau nggawa gula ora dititili. Ya toh, sebelum sampai ke sarangnya. Nomor loro. Kowe nek ndelok semut nyangkut gula, biu ana gula sing akeh. Deloken, kira-kira ditoleh ora karo semute? Ora ditoleh. Semut itu hanya akan membawa yang dia butuhkan. Ya. Kowe ngerti bedane menungso? Nek menungso ana semut cilik, ana gula cilik ning dalan kok ana gula gede, mesti ditinggal sing cilik golek sing gede. Itulah manusia. Jadi di Pancasila itu tidak ada Pak urusan materi, tidak ada urusan kekayaan, yang ada adalah urusan keadilan. Tidak ada kemakmuran sosial. Kita tunggu TNI akan berbuat apa. Nah, ini harus diteruskan ya Pak ya. Tapi beliau terikat Sabta Marga, beliau tidak mungkin melakukan itu dari desa. Itu terserah di Jakarta sana. Tapi ingin saya katakan sama Anda, tolong diskusi mengenai Pancasila, mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu Anda jangan tertipu. Karena itu adalah bendera yang dipakai oleh setan. Setan nganggo pakaiannya malaikat. Makanya iblis asli itu sudah pensiun. Dan jin-jin yang menjadi anak buah iblis, yang berafiliasi kepada iblis, itu bukan jin yang dulu mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Itu sudah berhenti pensiun tugasnya sebagai anak buah iblis sejak Nabi Sulaiman meninggal. Dalam keadaan lunglai di singgasananya. Kemudian pensiun mereka itu membuat mereka nangis massal tiap hari. Selawatan nang Kanjeng Nabi kabeh. Ya, tenanan. Jangan dikira Kanjeng Nabi hanya diselawati oleh orang-orang sesudah Rasulullah. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada buku sholawat untuk Rasulullah. Karena mereka tahu Rasulullah adalah Nur Muhammad. Sudah lahir jauh sebelum semuanya lahir. Ya. Jadi dua generasi sesudah Rasulullah. Pak Muzamil bisa menjelaskan secara sejarah. Dua generasi sesudah Rasulullah itu memantapkan pasukan-pasukan iblis, batalion-batalion, kompi-kompi, peloton-peloton iblis untuk tidak lagi menggoda manusia. Dan mereka resmi pensiun, diizinkan atau tidak oleh Allah, ketika di Eropa terjadi apa yang disebut Renaissance. Abad kebangkitan menurut orang Eropa dengan ideologi materialisme, tapi itu adalah abad kehancuran kemanusiaan dan ketuhanan menurut Islam. Jadi saya tidak pernah menyebut itu abad pencerahan, itu adalah abad penggelapan. Sejak itulah resmi pasukan jin yang berafiliasi kepada iblis melakukan pensiun resmi, apalagi di Indonesia tidak ada setan. Karena semua setan putus asa di sini. Karena anggota DPR dan pejabat-pejabat melakukan kebobrokan, korupsi dan kejahatan melebihi saran setan. Sarane setan paling nyolong 1 miliar, iki wis nyolong 3 triliun. Coba piye? Setane ora putus asa. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin katakan kepada Anda, yang menghancurkan hidup manusia adalah kerakusan. Maka kalau sampean kaya dengan ingkung, sampean makmur dengan desa sampean, tolong jangan sampai ke garis kerakusan. Segera disodakohkan, segera disosialkan, segera diakhiratkan uangnya itu, supaya menjadi bebarengan kabeh. Itu. Dan di desa ini saya melihat luar biasa bagus, tapi tolong antisipasi ke masa depan. Nah ini yang saya ambil sebagai hikmah dari omongan Pak Muzamil. Tetap jadi koryah, tetap jadi semut. Karena semut tidak pernah, bahkan semua binatang tidak ada yang jahat seperti manusia. Makanya apa ada ancaman Allah anjing masuk neraka, Pak Muzamil? Tidak ada. Malah ada anjing masuk surga. Anjing masuk surga, tapi tidak ada anjing masuk neraka. Tidak ada. Gue menungso itu dengan memarahi saya karena saya sering ngomong. Terus itu karena saya ngomong atau karena mereka nganggap itu jelek. Aku takon kowe. Nek kowe dionekke kowe kok kayak nek sabrang kowe kok pesek, Nduk. Kowe lara ati to dionekke pesek. Kowe mergo kowe pesek apa mergo pandanganmu mengenai pesek?
Karena rumangsamu pesek elek, mulane kowe nesu dionekke pesek. Mulane sing kudu kok robah dudu irungmu njur ditawak-tawaki kaya wong Korea. Sing dirubah adalah pandanganmu mengenai kecantikan. Kecantikan tidak terletak pada hidungnya, kecantikan terletak pada akhlak dan cintanya. Kan begitu. Jadi tidak ada binatang yang jahat, Pak Muzamil. Binatang tidak makan melebihi yang dia maui, yang dia butuhkan, betul enggak? Bahkan tidak ada yang dia inginkan. Kowe nek ndelok apa jenenge tikus sing mangan sembarang kae. Kowe kudu mesake kae. Mangkel ta kowe? Nek kowe mesake, bayangke nek kowe sing dadakke kowe. Kowe dadakke tikus. Dia tidak bisa apa-apa kecuali melakukan yang dia harus lakukan sebagai tikus. Saonone wesi dipangan kayu, dipangan kain, dipangan driji, dipangan. Nggih mboten? Pancen ngono takdire dhewe lah, semut lak ora iso milih. Dia hanya menjalankan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, betul enggak? Jadi teman sekalian jangan merendahkan binatang. Ya. Karena binatang tidak pernah berdosa seperti kita. Gitu loh. Ya iblis ada hitungan lain. Jin ada hitungan lain, malaikat ada hitungan lain. Tapi pokoknya intinya sebenarnya manusia ini yang paling bikin repot. Saya akan cerita panjang lebar kapan-kapan di Maiyahan mengenai apa yang akan kita alami di tahun-tahun yang segera akan kita masuki. Tapi malam hari ini kira-kira prinsipnya jelas. Ayo sinau dadi semut di dalam koryahnya. Kan gitu kira-kira. Satu, tidak ragus. Jangan menomorsatukan apa tadi Pak Muzamil? Jangan menomorsatukan badokan. Badokan. Meskipun badokan kui penting neng ora nomor siji. Kalau ilmu kita jelas selama ini sandang, pangan, papan. Bahkan ini dikasih dialektika oleh itu tadi apa jenenge? Kumpul ora kumpul, mangan ora mangan, kumpul. Angger kumpul. Bukan soal rumahnya tapi kumpulnya. Orang omah ning tetep kumpul ya iso to ya ning alas, ning lapangan kan iso. Tapi nomor satu adalah persatuannya, silaturahminya kan gitu. Nah kalau sandang pangan papan kan kue wis ngerti sih apa jenenge workshopnya selama ini dalam Maiya. Bahwa nek kue kena gempa kaya wingi kae, njur maring ditulung karo mbuh sapa teko ring kene ming ana panganan karo celana, kue milih panganane apa celanane? Celana. Kan kue ra mungkin jawab, wis ora apa-apa sing penting mangan ra kathokan ra apa-apa kan ra mungkin. Kan kue tetep milih aku sing penting aku kathokan ngilih ra apa-apa. Karena Anda adalah manusia, jadi tetap sandang nomor siji, nomor loro pangan, nomor telu papan. Orang di omah rapopo angger isih iso mangan, kan gitu. Ning ora mangan rapopo angger isih katokan. Lah kalau sekarang ini menurut sampean Indonesia ini katokan ora? Saiki ke Indonesia iki katokan ora? Dipelorot apa dipelorot dhewe? Dipelorot uang apa dipelorot dhewe? Malah dipelorot monggo dipeliak-peliak. Monggo Mas, investasi dong. Gimana? Monggo. Jadi itu sebabnya Pak Muzamil mengatakan negara sinau nang desa apa desa sinau nang negara. Kebo nyusu gudel apa gudel nyusu kebo. Ini negara tidak belajar kepada desa. Ono merti desa, ora ono merti negara. Apa meneh? Bersih desa tapi tidak ada bersih negara, betul enggak? Negara sama sekali tidak belajar kepada desa. Negara sangat merendahkan desa. Termasuk dana desa dipikirnya itu menyenangkan orang desa. Itu ngerepotin Pak Lurah. Mas, apa meneh regulasi ini ra cetha. Ora sesuai dengan apa yang terjadi di kampung yang berbeda-beda. Dan itu dipikirnya orang desa dikasih duit oleh pemerintah gitu. Cara berpikirnya. Pemerintah itu endi kowe duit? Loh, ya pemerintah iki wong sing dibayar apa sing dibayar apa sing bayar? Sing dibayar kok ngekeki duit nang wong sing bayar. Wong desa lak rakyate lak sing bayari. Endi ana buruh ngekeki duit jeragane? Nggih mboten.
Lah iya kok kowe jari ini bantuan pemerintah. Pemerintah kok bantu ra iso kowe. Kuwi duitnya rakyat dhewe kowe menyampaikan bukan bantuan. Enggak ada bantuan pemerintah. Ini bahasa yang luar biasa berkhianat terhadap hakikat hidup. Enggak ada bantuan pemerintah. Itu duitnya rakyat sendiri diterimakan kepada rakyat. Pemerintah yang ngurusi sebagai bendahara dan kasirnya gitu kan. Ini duitnya pemerintah. Nah ada dana desa Pak, itu duit sampean dhewe, dudu bantuan dari wah pemerintah apik ya. Oh lho, keren duit wong kowe dibayari kok. Kan begitu dan seterusnya itu misalnya ya. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, saya cuma ingin sampean mengerti patraping urip, ngerti patrape Indonesia.